Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja, yaitu kenapa nominal kenaikan gaji bagi karyawan lama tidak sama besarnya dengan kenaikan nominal UMK, sehingga bisa jadi nominal kenaikannya bisa lebih besar karyawan baru. Contoh kasus teman-teman, saya adalah seorang karyawan pabrik yang telah bekerja selama 7 tahun 8 bulan. Pemerintah menetapkan bahwa kenaikan UMK tahun ini yaitu sebesar Rp300.000. Karyawan baru yang usianya belum 1 tahun sudah mendapatkan kenaikan sebesar UMK tersebut. Tetapi kenapa saya naik gajinya sebesar Rp200.000? Di mana nominal kenaikan saya lebih rendah dibandingkan dengan nominal kenaikan gaji karyawan baru. Apakah perusahaan tidak mengikuti undang-undang? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pada prinsipnya pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Berangkat dari kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengusaha wajib membayar upah minimum tidak boleh lebih rendah dari upah minimum, yang dimana upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di suatu perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan tidak menyebutkan secara rinci mengenai aturan kenaikan gaji karyawan secara detail. Peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan mengenai peninjauan upah yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Nah, jika merujuk baik pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, aturan kenaikan gaji bagi perusahaan secara umum ditulis dengan jelas pada pasal 92 ayat 2 sendiri berbunyi, perusahaan melakukan penyesuaian upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Lalu, pada pasal 48 ayat 2 PP Pengupahan Nomor 36 Tahun 2021 yang mengisyaratkan bahwa peninjauan upah adalah bagian dari kebijakan perusahaan. Nah, peninjauan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini, bahwa pemerintah tidak mengatur standar kenaikan gaji seperti persentase, periode, dan lain sebagainya. Semua aturan tersebut diserahkan kepada kebijakan dan peraturan masing-masing perusahaan. Namun, biasanya perusahaan menetapkan kenaikan gaji setiap tahun, baik mengikuti kenaikan UMP maupun penilaian tahunan dengan mempertimbangkan 2 hal, yaitu kemampuan perusahaan dan yang kedua adalah produktivitas. Nah, setelah mengetahui aturan kenaikan gaji karyawan, teman-teman juga harus tahu berbagai pertimbangan yang dijadikan dasar dalam proses kenaikan gaji karyawan. Hal ini perlu diperhatikan agar gaji yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan masing-masing karyawan. Tak hanya itu, pertimbangan ini juga perlu diperiksa untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar jumlah baru dari gaji karyawan. Nah, lalu bagaimana kenaikan gaji karyawan lama tidak sama nominalnya dengan kenaikan UMK? Teman-teman, sebagai dasar pertimbangan kenaikan gaji, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan gaji karyawan secara berkala. Yang pertama nih teman-teman adalah upah minimum. Upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten merupakan batasan nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana persentase dan besaran kenaikan upah minimum ditetapkan pemerintah pusat dan daerah setiap tahun berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan, di mana UMP atau UMK inilah yang menjadi dasar bagi pengusaha dalam menaikkan upah.
Jika perusahaan menerapkan upah minimum untuk karyawan golongan terendah dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, maka perusahaan wajib menaikkan gaji minimal sesuai UMP atau UMK terbaru. Dan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua teman-teman adalah berdasarkan kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan gaji karyawan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur skala upah sesuai kemampuan perusahaan. Dengan adanya struktur dan skala upah, perusahaan bisa menetapkan kisaran upah pokok terkecil hingga terbesar untuk golongan jabatan dari yang terendah hingga tertinggi sebagai dasar pengupahan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap kenaikan upah berkala perlu disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang berlaku. Yang ketiga, kinerja karyawan. Berikutnya adalah kenaikan gaji berdasarkan pada evaluasi kinerja dan produktivitas karyawan, di mana karyawan dengan kinerja baik bisa mendapat kenaikan lebih besar dari yang kinerjanya lebih rendah. Sehingga kenaikan gaji bisa menjadi reward perusahaan dan mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kenaikan gaji berdasarkan kinerja bisa ditentukan dari hasil evaluasi terhadap KPI yang menggambarkan pencapaian target karyawan. Jika teman-teman menginginkan gaji yang lebih besar atau kenaikan gaji yang lebih besar, maka teman-teman harus meningkatkan kinerja dan produktivitas masing-masing. Yang keempat, penambahan tanggung jawab dan tugas. Penambahan dan perubahan tanggung jawab juga menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan gaji. Misalnya, seseorang supervisor mendapatkan promosi menjadi manajer. Tentu ia akan memiliki tugas baru dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga ia berhak mendapatkan kenaikan upah dari yang sebelumnya. Hal ini juga telah sesuai dengan struktur dan skala upah, di mana jabatan yang lebih tinggi dalam perusahaan akan menerima gaji lebih besar. Selain promosi, kenaikan gaji juga bisa diberikan kepada karyawan yang mengalami penambahan job description. Bekerjalah dengan semaksimal mungkin, tunjukkan prestasi kerja agar teman-teman bisa mendapatkan promosi jabatan ke level yang lebih tinggi. Yang kelima teman-teman adalah disiplin. Tingkat disiplin karyawan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan kenaikan gaji. Misalnya, jumlah izin tidak masuk atau absensi dengan berbagai alasan, jumlah SKD, terlambat, izin pulang lebih cepat, dan lain-lain. Jika teman-teman ingin mendapatkan penilaian baik terhadap disiplin, maka teman-teman harus menjaga kesehatan dan pengaturan kepentingan pribadi agar bisa masuk kerja setiap hari. Teman-teman harus mengurangi izin tidak masuk kerja, SKD, dan lain-lain. Jika diperlukan untuk tidak masuk kerja, maka gunakanlah hak cuti teman-teman. Yang keenam adalah etika dan kesopanan. Etika dan kesopanan karyawan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan kenaikan gaji. Misalnya, bagaimana karyawan tersebut menghormati atasan dan rekan kerjanya, menjaga sikap dan penampilan serta tutur kata dan lain-lainnya. Yang ketujuh teman-teman, masa kerja dan kontribusi. Nah, masa kerja karyawan juga bisa menjadi faktor kenaikan gaji. Namun, biasanya ini hanya bersifat kebijakan dan bukan menjadi faktor dominan. Namun lebih pada penghargaan terhadap kontribusi dan pengalaman mereka terhadap perusahaan. Yang kedelapan adalah loyalitas. Faktor terakhir yang bisa memengaruhi kenaikan gaji adalah faktor loyalitas karyawan kepada perusahaan. Baik karyawan baru maupun lama, dikarenakan penilaian ini juga akan menunjukkan tingkat retensi dari karyawan. Nah, teman-teman, itulah beberapa aturan dan faktor yang memengaruhi kenaikan gaji. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan gaji untuk karyawan lama atau lebih dari 1 tahun tidak akan sama dengan besaran kenaikan UMK untuk karyawan baru atau di bawah 1 tahun. Maka dari itu, untuk karyawan lama yang ingin kenaikan gajinya besar atau sama dengan nominal kenaikan UMK atau lebih,
maka harus meningkatkan semua kualitas kemampuan diri yang dimiliki agar faktor-faktor pertimbangan yang digunakan dalam kenaikan upah bisa terpenuhi dengan baik. Yang terpenting adalah nominal besaran gaji karyawan lama memenuhi atau melebihi UMP atau UMK tahun tersebut. Dalam hal ini, perusahaan sudah mengikuti ketentuan dari undang-undang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.